Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dila Ayu Puspita, NPM 2004030004. Nama saya Syarani Putri Hairunisa, NPM 2004030010. Nama saya Nafina Hasana, NPM 2004030006. Kami dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 5, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Kami di sini memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan Konseling Individu yang diampu oleh Ibu Aisyah Humayroh MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya Ibu. Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Novi. Novi bagaimana kabarnya? Lagi tidak baik Ibu kabarnya. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya tidak baik? Entahlah Ibu, saya merasa bingung dan juga sedih. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Namun perasaan tidak baik Novi bisa dibicarakan bersama dengan Ibu. Bisa Ibu. Baiklah, bisakah Novi jelaskan? Tapi tolong dirahasiakan ya Ibu, soalnya ini masalah pribadi saya. Nah, begini Ibu. Kemarin saya baru saja meminta uang pada orang tua saya untuk membayar kerusakan laptop yang kebetulan kemarin itu rusak. Jadi saya segan Ibu untuk meminta lagi kepada orang tua. Ibu memahami perasaan Novi, tapi coba Novi fokus kepada permasalahan Novi yang tentang pembayaran UKT. Iya Ibu. Mengenai Novi belum membicarakan kepada orang tua, kenapa Novi masih ragu? Padahal Novi belum mencoba untuk membicarakannya. Karena saya takut Ibu untuk ngomong kepada orang tua. Jadi begini Novi, permasalahan yang Novi hadapi saat ini yaitu tentang manajemen keuangan Novi yang tidak terkendali dan terlalu boros. Jadi menurut Ibu, Novi harus tetap membicarakannya kepada orang tua karena sebagaimana sudah semestinya pembayaran UKT menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua harus tahu permasalahan yang Novi hadapi saat ini. Selain itu juga, Novi harus mengubah perilaku lama Novi yang tidak dapat manajemen keuangan dan terlalu boros menjadi orang yang berhemat dan dapat mengendalikan keuangan. Ibu, saya akan mencoba untuk membicarakannya kepada orang tua saya. Bagus, Novi sudah tahu apa yang harus Novi lakukan ke depannya. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Novi setelah kita berdiskusi ini? Saya cukup merasa lega dan tenang setelah melakukan konseling ini, Ibu. Kecemasan dan ketakutan saya juga mulai berkurang. Saya tahu langkah apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya mengatasi masalah ini, yaitu untuk mencoba membicarakannya pada orang tua saya, Ibu. Harus membicarakan permasalahan ini kepada orang tua. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, bahwasannya orang tua Novi memiliki kewajiban atas pembayaran UKT Novi. Nah, Novi yakin akan mencobanya? Ya Ibu, saya yakin. Baiklah, apakah masih ada yang ingin Novi sampaikan? Sudah Ibu, saya rasa cukup. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini konseling kita pada hari ini. Apabila Novi masih perlu bantuan dan sekedar berdiskusi bersama Ibu, silakan hubungi Ibu. Tentunya, kalau begitu saya pamit duluan ya Ibu. Saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Novi. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertiga akan mengevaluasi tugas video yang sudah kami buat sebelumnya mengenai praktek konselor dan klien. Kami mengangkat permasalahan tentang klien, manajemen keuangan yang tidak terkendali dan terlalu boros, dan kami menggunakan pendekatan behavioral untuk mengubah perilaku lama seorang klien. Baik, di sini saya Dila Ayu Puspita sebagai pengamat. Dan saya Syarani Putri Hairunisa sebagai konselor. Dan saya Novi Nurhasana sebagai klien. Baik, di sini untuk Mbak Novi, dalam video ini saya melihat cara berjalannya Mbak Novi itu
tampak seperti orang yang tidak mempunyai masalah. Nah, tampak jalan itu pada detik ke-17 sampai dengan detik ke-24 Mbak Novi itu terlihat sumringah dan tidak ada masalah. Seharusnya kalau Mbak Novi itu ada masalah, Mbak Novi itu terlihat sedikit murung. Mari kita tonton selanjutnya. Nah, dimulai dari ke detik 30 itu Mbak Novi mulai menampakkan bagaimana permasalahan Mbak Novi. Di sini Mbak Novi mulai murung dan menunduk ketika ditanya oleh konselor, dan di detik ke 50 Mbak Novi sudah mulai mau mengungkapkan permasalahannya. Di detik 46 ini juga konselor sudah melakukan teknik empati kepada Mbak Novi untuk menunjukkan rasa empatinya dengan cara menyentuh tangannya Mbak Novi untuk menunjukkan rasa empatinya tadi. Dalam melakukan konselor ini juga antara Mbak Syahrani dan Mbak Novi ini kontak matanya sudah bagus, cuman untuk Mbak Novi belum bisa mengeluarkan permasalahannya semua. Dan selanjutnya di menit kedua ini dari konselor Mbak Syahrani juga di sini sudah mulai banyak gerak tangan, karena kalau seorang konselor itu untuk menangani kliennya itu dikurangi untuk menggerakkan tangan supaya konselingnya itu atau kliennya itu nyaman dengan pengurangan gerakan tangan dan bisa fokus dengan pembicaraan awalnya. Dan untuk duduknya Mbak SYR ini sudah mencukupi, antara klien dan konselor itu sudah berjarak 1 meter dan sudah pada umumnya untuk berkonseling. Dan untuk cara duduknya konselor ini sudah mematuhi tata cara berkonseling. Untuk duduknya bersikap rapi dan tenang, cuman ada sedikit dari tadi gerakan tangannya lebih lama. Dan cara penanganannya Mbak Syahrani sebagai konselor, Mbak Novi itu sudah bagus sebagai konselor untuk menangani klien. Dan saya rasa cukup untuk evaluasi ini. Untuk video ini saya sudah bagus, saya mengapresiasi sudah bagus karena sudah memenuhi dan hanya sedikit ada kendalanya. Baik, cukup ini saja yang videonya untuk saya evaluasi, dan semoga lebih baik lagi Mbak Syahrani dan untuk menjadi konselor dan Mbak Novi juga sebagai klien. Sampai di sini evaluasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dari video kami, karena kami masih belajar sebagai konselor, klien dan pengamat. Cukup sampai di sini, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.